Keluarga Fandi Ramadan, ABK yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan sabu, mengadu ke DPR. Didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea, orang tua Fandi Ramadan menemui pimpinan Komisi 3 DPR. Usai pertemuan, sang ibunda bahkan bersimpuh di depan Ketua Komisi 3 DPR dan meminta keadilan. Orang tua bilang, Fandi yang baru bekerja 3 hari di kapal tersebut tak tahu menahu adanya narkotika jenis sabu seberat 2 ton yang dibawa kapal. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak. Karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu. Saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi, apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan, ya kok ini barangnya, tapi kita mau bawa minyak. Kalian nggak curiga? Kenapa ini tak betul lagi? Masa kapalnya bawa ini kotak-kotak, ini tak betul lagi. Mana tahu ini isinya bom. Itu anak saya bilang, Pak. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Fandi Hotman Paris Hutapea mendampingi keluarga Fandi Ramadan meminta DPR untuk memanggil penyidik dan jaksa yang menangani perkara Fandi ABK yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Menurut Hotman, sesuai fakta persidangan, Fandi tidak mengetahui isi kotak yang masuk ke kapal saat berlayar. Bahkan sudah sempat menanyakan kepada kaptennya. Kalau sudah ada diakui oleh semua pihak yang terlibat bahwa si Fandi ini bolak-balik nanya, itu harusnya menjadi acuan bahwa memang dia tidak tahu. Tapi tetap begitu saja langsung dihukum mati. Dituntut mati. Jadi kepada pimpinan Komisi 3 dan juga anggota yang terhormat, nggak ada artinya kedatangan kami ini kalau hanya sekedar dengar pendapat. Tolong dulu dipanggil penyidiknya ini dan JPU-nya, dan bila perlu tim dari kedua belah pihak hadir biar objektif. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman merespon aduan keluarga Fandi ABK yang dituntut hukuman mati. Habibur Rahman mengatakan tuntutan mati terhadap Fandi janggal karena Fandi jelas bukan mastermind atau orang yang paling diuntungkan dalam penyelundupan narkotika. Dia juga menyoroti pada saat proses penyidikan, Fandi didampingi kuasa hukum yang justru disediakan penyidik. Itu ya, satu penerapan hukumnya dalam perumusan tuntutan seperti apa, ya. Itu kan sangat janggal. Kalau sebagai upaya terakhir, tentu harusnya kepada mastermind, orang yang merencanakan, orang yang melaksanakan, orang yang mengambil paling besar manfaat, ya, dan orang yang pelaku utamanya, kurang lebih kan begitu. Itu tuntutan hukuman mati. Harusnya hanya diterapkan seselektif itu. Nah, itu kejanggalannya. Kemudian terbongkar tadi ketika diperiksa katanya lawyernya dari pihak yang meriksa, itu kan. Gimana dia mau all out membela kepentingan kliennya? Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menegaskan, Fandi dan juga terdakwa lain mengetahui jika barang yang mereka bawa adalah narkoba jenis sabu. Bahkan menurut Kejagung, Fandi juga telah menerima bayaran. Para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika, dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan. Dituntut maksimal berarti melakukan ini kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati terhadap 4 warga negara Indonesia dan 2 warga negara asing asal Thailand yang menjadi pelaku penyelundupan 2 ton sabu di perairan Kepulauan Riau. Salah satunya yang dituntut mati adalah Fandi Ramadan. Fandi dituntut hukuman mati dalam sidang Pengadilan Negeri Batam karena terlibat penyelundupan 2 ton sabu. Tim Liputan, Kompas TV.
Keluarga Fandi Ramadan ABK yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyeludupan sabu mengadu ke DPR. Komisi 3 DPR menilai tuntutan mati terhadap anak buah kapal janggal karena terdakwa bukan mastermind atau orang yang paling diuntungkan dalam penyelundupan narkotika. Lantas apa yang menjadi pertimbangan jaksa memberikan tuntutan hukuman mati terhadap Fandi dan apakah kasus ini akan berakhir adil? Kita akan bahas bersama dengan mantan Kapus Penkum Kejagung, Jasman Panjaitan, dan juga pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat pagi Pak Heri, Pak Jasman. Selamat pagi Pak. Ya, bisa mendengar suara kami Pak Jasman, Pak Heri? Oke, baik. Saya ke Pak Jasman terlebih dahulu. Pak Jasman, kalau Anda mungkin kemarin juga melihat RDP yang dilakukan oleh DPR dan juga pihak keluarga korban, atau keluarga terdakwa maksud kami, ini kan banyak beberapa pernyataan yang disampaikan kuasa hukum terkait baru bekerja 3 hari, kemudian kapal yang diawaki ini berbeda dengan yang di awal, kemudian juga mengaku tidak tahu soal apa yang mereka bawa di dalam kapal. Apakah kemudian tuntutan jaksa hukuman mati terhadap Fandi ini tepat? Baik, sebelum saya mengomentari itu, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih berlaku. Itu dulu yang pertama. Ya. Terkait masalah kasus ini, apakah itu adil atau bagaimana, ya itu nanti kita serahkan kepada pengadilan. Yang pasti bahwa para terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan itu telah sesuai dengan undang-undang. Karena juga tolong dipahami bahwa untuk tuntutan hukuman mati seperti ini itu pasti sampai ke pimpinan di Kejaksaan Agung. Minimal Jampidum harus tahu tuh. Dan saya kira ini juga biasanya sesuai dengan mekanisme yang ada di kejaksaan itu selalu melalui proses minta tuntutan pada pimpinan, dan itu perkara itu diekspos, tidak semata-mata begitu. Nah, di sini kalau ada keraguan, seharusnya kalau ada keraguan bahwa dia tidak ini, ya ini mungkin ini kan asumsi ya. Pendapat. Jadi kita juga tolong juga melihat kasus ini dari sisi positif ya, bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini jaksa atau penuntut umum di Batam itu sudah melakukan penuntutan secara benar sesuai dengan undang-undang. Soal penerapan hukuman mati, bahwa itu juga betul apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi 3, bahwa itu adalah alternatif sekarang. Berdasarkan peraturan hukum acara pidana, bahwa hukuman mati bukan lagi pidana pokok di Indonesia. Jadi nggak perlu kita terlalu ya menangkap ini dengan kepala panas ya. Kita lihat aja dulu. Baik. Itu salah satu komentar saya. Komentar saya juga yang ini mengenai penuntut umum yang langsung kebakaran jenggot karena dia menuding bahwa masyarakat dan anggota DPR intervensi. Salah itu nggak benar, itu bukan seorang public speaker yang baik gitu ya. Itu memang perlu ditegur itu tapi soal tuntutan ini saya kira sudah sesuai. Jadi kalau soal intervensi ini Pak tidak setuju Pak Jasman? Ya, harusnya tidak begitu cara menjawabnya. Seorang public speaker, dan itu salah satu tugas dan tanggung jawab saya kalau ngajar di Badiklat. Saya ngajar public speaking di desa. Saya tidak pernah ajarkan seperti itu dan tidak boleh menantang begitu. Ya udah. Oke. Apa aja. Baik. Normatif aja gitu jawabannya. Gitu.
Baik, kemudian Pak Jasman yang menjadi pertanyaan juga ini kan memang hukuman mati masih berlaku tapi kemudian dilakukan ataupun diterapkan secara selektif dan juga ini adalah upaya terakhir ataupun alternatif seperti itu. Nah kalau Anda melihat perjalanan kasus dari ABK ini yang kemudian akhirnya dituntut mati, melihat kemudian pengakuan dari terdakwa yang mengaku tidak tahu apa yang dibawa gitu, apakah kemudian ini tepat apalagi sekarang yang punya kapal ini belum tertangkap gitu pelaku utamanya? Ya, itulah mungkin yang bisa menjadi catatan kita, gitu. Ya. Tapi yang penting tadi, yang pasti tadi bahwa itu penerapan hukuman mati itu seperti yang saya katakan tadi masih berlaku di Indonesia. Nah, ini yang nanti kalau misalnya itu dieksaminasi perkaranya, nah, dan saya yakin seperti tadi saya sampaikan, ini ada proses expose. Expose ini pasti expose dikejar di Batam, expose dikejar di Riau, terus dikejar terus expose di Kejaksaan Agung. Pasti itu. Nah, pasti itu semua dilalui. Jadi tolong kita saling percaya. Percaya. Baik. Baik. Nah, itu tuh. Baik. Jadi soal nantinya ya tuntutan mati itu tuh nggak gampang Pak, nggak gampang. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Heri. Pak Heri, kalau Anda melihat juga perjalanan kasus dari ABK Fandi ini, kemudian kemarin juga kita dengar bersama-sama mungkin ya RDP bersama dengan kuasa hukum keluarga korban, keluarga terdakwa. Bagaimana kemudian Anda melihat kemarin yang disampaikan oleh kuasa hukum banyak kejanggalan-kejanggalan yang kemudian disampaikan dan menilainya ya jangan tuntutan mati dong, ini kan pelaku utamanya belum tertangkap gitu. Baik, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar, Pak Heri. Ya, bagaimanapun kita nggak tahu fakta hukum di persidangan kemarin ya, karena tidak tersampaikan lewat media secara detail informasinya. Yang paling penting adalah dalam suatu persidangan itu adalah mengurai fakta-fakta hukumnya. Kemudian pendekatan fakta hukum itu akan dijawab lewat teori hukum misalnya, atau asas hukum yang ada. Kalau tadi ingin membantah, tentunya menggunakan asas hukum Hinstaf Sonderschuld misalnya, tidak pidana tanpa kesalahan, karena dianggap dia tidak tahu gitu ya, barang yang dibawa itu adalah narkoba, atau bicara tentang hukum yang lain misalnya ada teori will and advertence, teori dia berkehendak mengetahui tadi, sehingga dengan itu dia bisa dipidana. Nah itu kan dasar dalam konteks teori yang dikaitkan dengan fakta. Nah yang penting adalah bahwa ada undang-undang lain yang harus digunakan untuk melihat kasus ini secara menyeluruh, karena ini kan terjadinya dalam konteks berlayar ya di laut, maka undang pelayaran pun menjadi penting untuk diteliti di sini. Bagaimana adanya pertanggungjawaban pidana itu tidak melekat pada seorang nakoda. Dalam hukum pidana ada istilahnya delik propria. Propria itu dia menyangkut pada status atau jabatan khusus tertentu. Nah salah satunya adalah nakoda misalnya. Agar kita bisa melihat bahwa siapa sih yang sebenarnya punya tanggung jawab yang besar dan mengetahui punya kehendak dan tanggung jawab yang tentunya diatur secara limitatif ya dalam suatu aturan undang-undang tadi, yang dia sebenarnya punya peran besar untuk barang itu naik, keluar ataupun berhenti kapal. Itu kan bagian dari mekanisme pelayaran yang perlu dipahami juga. Nah, kita tidak mengetahui apakah kemarin dalam upaya jawab-menjawab ataupun membuktikan itu teman-teman penasihat hukum juga concern terhadap isu-isu tadi begitu ya, kemudian menghadirkan saksi yang relevan. Kalau kemarin disampaikan hanya mendasarkan pada konfirmasi dari yang langsung ya, dan atau yang mengatakan memang ada konfirmasi dari si Fandi terkait dengan isi muatan dari kapal tersebut apa. Nah ini kan kemudian dikonstruksi bahwa Fandi itu sebenarnya dia tidak mengetahui apa isi dari tersebut ya. Mungkin kalau dia tahu dia nggak akan melakukan. Sedangkan versi dari teman-teman kejaksaan ini dia mendapatkan upah gitu ya. Kemudian dia melakukan bongkar muat itu tidak tempat semestinya. Harusnya kan misalnya di pelabuhan ya kan, itu pun pelabuhan yang harusnya tercatat secara resmi untuk turun muat suatu muatan tadi. Ini sedang di tengah-tengah laut.
kemudian melepaskan bendera kapal. Ini pelanggaran-pelanggaran yang mengerucut pada asumsi dugaan dia juga mengetahui tindak pidananya. Nah, yang menjadi kita sekarang ini kan sudah mengkerucut pada ujungnya akhir putusan ya Mas ya. Dan ini sudah pada ending akhirnya. Masalahnya ketika kasus ini diangkat dan nanti rekomendasinya dari teman-teman yang di pihaknya Mas Fandi, ini kan teman DPR memanggil penyidik, memanggil penuntut umum. Yang saya khawatirkan adalah ini bukan masalah intervensi ya, tapi kita mulai berpikir secara kritis, apakah begini cara mengkoreksinya dengan memanggil tadi, kemudian apa hasil akhirnya yang nanti akan diharapkan. Apakah kemudian membuktikan lagi di Komisi 3 nanti atau seperti apa? Nah, saya sependapat bahwa peran DPR dalam Komisi 3 ya yang dilakukan oleh teman-teman DPR untuk mengawal kasus untuk melakukan atau menciptakan keadilan masyarakat bagi mereka yang mencari keadilan. Tapi dalam perspektif bahwa kemudian ini mengkoreksi sistem pidana, kemudian ada bukti lagi sistem gelar perkara dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya khawatir kemudian mengganggu tatanan hukum acara pidana kita secara keseluruhan. Dan tentunya perkara-perkara yang akan muncul yang demand-nya, permintaannya sama, yaitu dapat semacam ini untuk dan terhadap trust hukum kita juga semakin sulit diselamatkan. Baik, ini yang kami ingin tanyakan lagi nih kepada Pak Jasman, soal kita kan memang ada di luar ini ya, kita tidak tahu secara detail fakta-fakta persidangan yang terungkap di dalam sidang, tapi kemudian kita melihat secara luar gitu mungkin. Ini kan 6 yang kemudian dituntut hukuman mati maksimal, padahal mereka juga punya peran yang berbeda-beda, terutama ada di sana ada nakoda, ada yang hanya ABK, bahkan hanya baru bekerja 3 hari. Kemudian jika dipukul rata nih, Pak Jasman, ketika ada suatu kasus yang peran yang berbeda-beda, ini terdakwa dituntut dengan seragam semuanya. Apakah ini kemudian masuk akal, Pak, melihat tadi peran terdakwa masing-masing ini berbeda? Ya, baik. Jadi ini kan tuntutannya ada sebelum menuntut itu kan dilihat ada suatu kerjasama yang erat di antara pelaku. Jadi pasti ada kerjasama yang erat. Itu itu harus terungkap. Tidak pertama di dalam berkas penyidik Polri harus juga mengungkapkan itu. Dan itu diyakini oleh jaksa, maka jaksa mengajukan tuntutan hukuman mati. Tadi kan sudah disebutkan oleh Kapuspen bahwa barang buktinya itu kan 2 ton, gak tanggung-tanggung itu. Dan coba kita berpikir sebaliknya, bagaimana kalau itu berhasil? Berapa banyak masyarakat Indonesia yang hancur gara-gara 2 ton barang itu? Jadi kita juga jangan terlalu terbawa perasaan karena itu tuntutan hukuman mati. Dan jangan kita terlalu hanya percaya saja ya terhadap pengakuan si tersangka, terdakwa. Jangan hanya terlalu percaya. Mari kita uji keterangan daripada terdakwa ini dengan fakta-fakta lain. Ya. Itu yang terpenting gitu. Nah, ini kemudian memang pembuktian antara dia tahu atau tidak tahu ini, Pak Jasman. Bagaimana kita bisa tahu ataupun bisa mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan tahu, yang bersangkutan tidak tahu, sehingga tuntutannya sekian seperti itu? Nah, yaitu dari fakta-fakta perbuatan yang lain, kan gitu. Oke, kan baik. Yang melakukan itu kan ada beberapa orang. Dari fakta-fakta perbuatan yang lain, itu yang saling berkaitan. Itu alasannya gitu Pak. Baik, saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri, ini kemudian pelaku utama ataupun pemilik utamanya ini belum tertangkap gitu, yang punya kapal, sebagai orang yang ya kita bisa mungkin asumsikan, kita duga gitu ya, ini punya kaitan dengan peredaran narkoba lintas negara ini. Kemudian jika yang ada di bawahnya yang sudah tertangkap sekarang, yang sudah menjalani persidangan sampai terdakwa 6 orang, ini sudah dituntut mati seperti itu. Apakah ini kemudian juga bisa menjadi kecurigaan? Ini memutus rantai proses hukum terhadap orang-orang yang ada di atasnya seperti itu.
Saya belum sampai pada keyakinan. Yang pasti poin yang penting juga adalah ini menjadi tidak tuntas ketika ada orang katakanlah dibutuhkan menyuruh gitu ya. Siapa yang menyuruh kapten tadi? Apakah seorang kapten itu punya inisiatif sendiri? Padahal kalau kita kalkulasikan secara uang itu nilainya kan gitu kan, hasil dari 2 ton sabu tadi atau 2 ton narkoba tadi, ini kan sesuatu yang nggak mungkin dilaksanakan oleh kapten kapal. Berarti kan ada pelaku lain yang sebenarnya perannya jauh lebih besar dan itu pemainnya. Ada juga, tapi ada cerita ini, ibaratnya film, pembuat pembuatnya, jadi kesadarannya. Nah ini yang harusnya diungkap. Jalinan ceritanya menjadi untuk ada keadilan ketika seseorang itu kemudian dikenai pidana. Dasar bahwa ya ada kausalitas tadi kan, hukum itu muncul di sana. Melakukan apa dengan pasal itu dia bertanggung jawab. Nah dalam banyak perkara narkoba, pemberantasan dan penegakan hukum narkotika ini kita sesal eksekutor lapangan, para pelaku lapangannya tertangkap begitu ya, istilahnya dalam tanda petik itu, tapi mereka yang sebenarnya harusnya tidak lepas dari tanggung jawab hukum sesuai dengan asas legalitas itu malah tidak pernah tersentuh. Kan kita nggak tahu orang itu benar ada namanya itu apa enggak juga kita nggak tahu. Nah, ini kan jadi sangat serius. Munculnya kasus Fandi ini memperlihatkan kepada banyak hal-hal yang perlu diperbaiki itu, negara khususnya di tindak pidana narkotika. Oke, baik. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Jasman. Pak Jasman, mungkin kita kemarin kembali ulas gitu yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa ini, Hotman Paris, yang menyampaikan ada kejanggalan di mana yang bersangkutan ini awalnya kan harusnya naiknya kapal Northway gitu, North Star maksud kami. Kemudian diinapkan dulu 10 hari karena kapal yang North Star ini tidak ada gitu atau belum ada. Kemudian ada kapal baru namanya Sea Dragon. Nah, ketika melihat ada kejanggalan ataupun fakta seperti itu, bisa nggak kita melihat bahwa Fandi ini tidak sebetulnya salah loh. Dia juga sebagai orang yang dalam tanda kutip ini diduga menjadi korban juga dari pemain yang lebih besar seperti itu. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh ini yang disampaikan itu kan pendapat Pak, penilaian gitu. Jadi tidak salah sih orang menilai gitu ya, silakan aja. Cuma sekarang kita selaku masyarakat menilai apakah jaksa salah, kan itu jadi persoalan. Kalau saya itu apakah di sini ada jaksa yang salah? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena itu sudah berlalu prosedur. Saya tadi sudah katakan bahwa setiap tuntutan hukuman mati itu harus ada persetujuan Jampidum atau bahkan Jaksa Agung. Itu karena Jaksa Agung itu sebagai dominis litis, ya. Jadi tidak salah. Soal ada perbedaan pendapat bahwa ini kan udah begini, ini begini, termasuk Hotman Paris, silakan aja. Ya, sudut pandang pengacara kan beda dengan sudut pandang jaksa. Nah, ini yang jadi kita jangan membuat gaduh penegakan hukum ini gitu loh. Oke. Itu ya silakan aja berpendapat, tapi pendapatnya itu penilaian. Ya, semua itu penilaian. Oke. Jadi Baik. nanti kita serahkan aja ke badan peradilan. Itu Pak, siap. Nah, kemudian kalau misalnya ada pendapat berbeda atau mungkin ada istilahnya dorongan untuk bisa mengevaluasi ataupun melihat persidangan ini lebih jelas, apakah perlu eksaminasi nih Pak Heri, karena ada dorongan juga dari Komisi 3 bahwa perlu nih ada eksaminasi oleh Kejaksaan Agung, padahal kita tahu sendiri nih ada agendanya untuk vonisnya ini tanggal 5 Maret, sekarang sudah tanggal 27 seperti itu. Kira-kira mungkin nggak kalau kita ajukan eksaminasi gitu? Ya, masalah limitasi itu juga perlu diperhatikan. Ya, itu memang salah, itu mekanisme yang benar. Di kejaksaan itu kalau ada seperti itu, ya jaksanya dan kejarinya itu dieksaminasi.
Itu. Baik, kalau menurut Pak Heri gimana Pak? Seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya jaksanya lagi. Ya. Karena semua udah pada setuju itu. Baik, Pak Heri, kalau menurut Anda bagaimana soal eksaminasi yang mungkin mepet waktunya karena vonisnya nanti tanggal 5 Maret? Ya, kalau kita bersandar pada keadilan dan ingin mendapatkan substantif, sah-sah saja. Menurut saya nggak ada pelanggaran terhadap hal itu ya, karena nggak, inti kalau orang hukum itu bicara adalah nggak, dia berupa perintah nggak, oh dia boleh atau enggak, gitu kan? Kalau boleh saja kan berarti bisa dilakukan. Tinggal bagaimana hakim nanti ya terhadap hal itu. Dan ini kan harus ada kebesaran juga dari teman-teman kejaksaan kan untuk melakukan hal. Menurut mereka melakukan prosedurnya secara tepat begitu ya, secara profesional. Kemudian ada indikasi dari katakanlah Mas Fandi ya, menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak bersalah dalam kasus ini. Yang sayangkan ini udah mau di ujung nih. Kalau di perubahan nanti seperti apa begitu penyesuaiannya, dan itu bisa jadi role model baru bagi banyak perkara. Dan apalagi untuk perkara-perkara tidak pidana narkotika, korupsi, terorisme misalnya, kemudian itu dipakai dengan cara yang aman gitu. Sehingga harus ada kehati-hatian dalam penggunaan mekanisme tadi, dan kemudian arahnya secara objektif untuk apa. Kalau memang untuk keadilan, itu memang untuk keadilan tanpa hal-hal yang lain dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ya sah-sah saja, monggo-monggo saja dilakukan. Tapi ya ini hanya untuk case tertentu saja. Ke depan ketika ada yang meminta tidak diberikan. Nah, ini kan masalah nanti menurut saya. Jadi pemberian hak hukum ini harus bicara tentang konsepnya adalah equality, kesetaraan untuk semua gitu ya. Kan hanya untuk saja gitu. Oke, tentunya bagaimanapun dinamika yang terjadi di proses peradilan ABK ini, kita harapkan nanti kasusnya berakhir adil. Terima kasih Pak Jasman Panjaitan, Kapus Penkum Kejagung 2019-2010 dari Kejagung. Kemudian ada juga Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Saudara, warga Desa Ketewel, Gianyar, Bali dikejutkan dengan kasus mutilasi di muara sungai Wosteben. Diduga sementara korban merupakan warga negara asing. Informasinya saat lagi. Dalam puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untuknya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ramadan berawal dari